Selamat malam untuk kita semua, umat-umat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang rasanya pada malam hari ini adalah awal permulaan dari malam KKR kita, karena kita akan bertemu tanggal 7 sampai 10 Oktober dalam rangkaian acara KKR Gembala dan seminar kesehatan online dengan tema besar yaitu Surat Sehat Menuju Surga. Sebelum daripada kita memulai acara kita, marilah kita mengundang kehadiran Roh Kudus dan kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita puji nama Tuhan, kita nyanyikan lagu buka dari lagu Sion edisi lengkap nomor 251, Buka Mataku Ya Tuhan, ayat yang pertama dan ayat yang terakhir. Sama-sama. Buka mataku ya Tuhan, untuk lihat kebenaran. Berikanlah kepadaku kuasa yang bebaskan dari dosa. Sekarang Tuhan, aku tunggu, sedia turut kehendak-Mu. Buka ya Tuhan mataku, berilah terang-Mu. Ayat yang terakhir. Buka mulutku ya Tuhan, untuk cerita kebenaran. Bukalah ya Tuhan hatiku, dan isikanlah kasih-Mu. Sekarang Tuhan, aku tunggu, sedia turut kehendak-Mu. Buka ya Tuhan mulutku, berilah terang-Mu. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur berterima kasih karena kami boleh merasakan penyertaan dan pimpinan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hingga pada saat yang berbahagia ini. Kami segenap umat-umat Tuhan rindu untuk mendengarkan dan mengikuti acara kebangunan kerohanian Gembala dan juga seminar kesehatan yang akan kami dengarkan. Kiranya melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan ini, kami boleh disiapkan untuk menanti daripada kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi. Persiapkan hati kami ya Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan mendengarkan seminar kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Indra Sianturi dan Dr. Lisa Sianturi dengan judul Syarat Surat Sehat Menuju Surga. Namun sebelum daripada kita mendengarkannya, marilah kita mendengarkan lagu tema mengenai kesehatan. Kesehatan sangat berharga yang harus dijaga. Kesehatanlah modal kita untuk capai cita-cita. Berolahraga setiap hari, cukup beristirahat. Minum air jernih 8 gelas, makanlah yang
kembali berjumpa dengan Bapak Ibu dalam acara kesehatan kita pada malam hari ini di seri yang pertama, Surat Sehat Menuju Surga. Perkenalkan, saya Dr. Lisa dan rekan saya, suami saya lebih tepatnya, Dr. Indra. Dan pada malam hari ini kami akan membagikan sedikit pelajaran kesehatan untuk kita semuanya. Nah, kalau kita berbicara mengenai kesehatan, kita tentu ingin mengetahui dong definisi kesehatan itu apa. Jadi menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan itu adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Jadi ada komponen fisiknya, sosialnya, dan mentalnya. Bukan hanya serta-merta gak ada penyakit atau tidak ada kelemahan, tapi juga kita harus sejahtera fisik, mental, dan juga sosial. Kemudian kita akan belajar tentang sebuah singkatan yang sangat bermanfaat buat kita, yaitu hidup sehat. Apakah hidup sehat itu? Yang pertama, H, hati yang gembira. Yang kedua, I, istirahat yang cukup. Yang ketiga, D, diet yang seimbang. Yang keempat, udara yang bersih. P, pengendalian diri. Serta sehat. S, sinar matahari yang cukup. E, energi berolahraga. H, hubungan sosial yang baik. A, air jernih yang cukup. Dan Tuhan yang terutama. Itulah hidup sehat yang sangat bermanfaat untuk kita jalankan setiap hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mempelajari sedikit tentang hidup sehat ini. Dan nanti tentang hati yang gembira, hubungan sosial, dan Tuhan yang terutama akan dibahas oleh Dr. Indra dalam aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita berbicara tentang hati yang gembira, ada pepatah yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Penelitian di Amerika mengatakan bahwa orang yang bahagia lebih cenderung untuk menikah, bekerja, dan berpenghasilan lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak bahagia. Wah, sepenting itu ya ternyata untuk kesehatan kita dan berbagai aspek kehidupan kita untuk kita dapat berbahagia. Nah, kita akan mempelajari juga tentang I, istirahat yang cukup. Istirahat itu apa? Yang terbaik adalah tidur. Nah, tidur yang baik itu 7-9 jam per hari dan sebelum jam 10 malam. Nah, buat kita yang suka begadang, nah ini mungkin suatu pelajaran yang baru yang harus kita aplikasikan ya. Dan tidur siang itu sebaiknya hanya 15 menit sebelum makan siang. Karena itu sudah sama saja dengan 45 menit tidur malam. Nah, bagaimana kita memperbaiki pola atau kualitas tidur kita? Yang pertama, hindari obat tidur, kopi, alkohol. Karena sekali kita sudah menggunakan obat-obat atau minuman-minuman atau zat-zat tersebut, maka itu sudah akan merusak jam tidur kita. Juga tidur siang hanya 30 menit ya Bapak Ibu, karena kalau misalnya kita banyak tidur di siang hari, tentu kita tidak bisa tidur lagi di malam hari. Kemudian banyak minum, karena pada saat tidur pasti kita akan mengalami kurang cairan karena kita tidak minum. Dan juga maksimalkan aktivitas di siang hari. Banyak pasien yang mengatakan, "Dok, saya kok nggak bisa tidur sih malam hari," terutama buat Bapak Ibu yang sudah pensiun misalnya atau yang sudah tidak bekerja lagi. Ya iyalah, ternyata sepanjang hari malah digunakan untuk tidur, sehingga pada malam hari tentunya kita tidak akan merasakan ngantuk karena kita sudah beristirahat sepanjang hari. Nah, apa sih obat susah tidur? Salah satu-satunya obat tidur adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kadang kita bilang, saya udah berdoa kok, saya udah serahkan kok sama Tuhan, tapi kita masih pikirin. Jadi kadang pada saat kita mau tidur, kita masih terbayang-bayang dengan segala sesuatu masalah kita. Padahal kita harus belajar bahwa masalah sehari cukup sehari saja, sehingga kita sudah serahkan sama Tuhan, ya udah, jadi kita bisa tidur dengan baik. Kemudian apa lagi? Istirahat. Istirahat itu juga memberikan 1 hari untuk meditasi kepada Tuhan dan berkumpul bersama keluarga, sehingga itu bisa meningkatkan kualitas hidup. Ya, kalau saya boleh kasih saran, kita bisa beristirahat di hari Sabtu untuk bermeditasi kepada pencipta kita. Mungkin kita bermain di alam bersama keluarga kita, bermeditasi kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita. Juga D, diet yang seimbang. Saya yakin sih kalau orang-orang di Solo pasti dietnya itu baik sekali. Justru lebih baik daripada kita yang ada di Jakarta mungkin, atau yang ada di daerah-daerah lain.
Karena banyak sekali variasi-variasi makanan yang mengandung sayur-sayuran serta biji-bijian, kacang-kacangan yang sangat baik untuk kesehatan kita. Seperti tempe, tahu ya, Dokter Indra. Dan juga ternyata kalau kita mengkonsumsi daging atau ayam atau mungkin bahkan ikan sekarang, ternyata resiko penyakit bisa meningkat 10 kali lipat. Aduh, ini susah sekali ya. Dan juga kita harus melihat kenapa? Karena kemungkinan bahkan hewan-hewan tersebut sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan radioaktif yang sangat berbahaya buat kehidupan kita. Jadi resiko penyakit meningkat 10 kali lipat dengan makan daging menurut buku Councils on Diet and Foods halaman 386. Kenapa? Karena bisa jadi makanan mereka itu sudah diberikan antibiotik, bahkan mengandung dengan bahan kimia atau zat-zat radioaktif yang berbahaya bagi tubuh kita. Oke lah kalau kita bilang, aduh susah banget nih, aku kalau nggak makan daging, nggak makan soto pakai ayam, atau nggak makan kalau orang Jawa makan ikan diapain gitu ya, dengan sambal yang enak sekali. Oke, tapi kita boleh pilih, misalnya kita hindari daging-daging seperti misalnya beberapa saudara kita ada yang makan daging babi atau udang. Nah mungkin kita bisa hindari hewan-hewan yang mengandung kolesterol tinggi dan tidak baik bagi kesehatan. Oke, dan sekarang kita berbicara tentang gula. Aduh, kalau kita ngomongin gula itu adalah yang paling enak, apalagi sekarang minuman banyak yang boba. Gak mungkin kan sebagian dari kita mungkin ada yang masih minum teh tawar. Aduh, rasanya mungkin hambar ya, karena gula itu juga sebenarnya memberi makan ke otak kita dan memberikan kita rasa bahagia. Tapi ya namanya kita ingin hidup sehat, kita harus memilih gula yang baik. Kalau kita masih belum bisa stop gula, ya mungkin bisa takarannya biasanya mungkin kita pakai 3 sendok makan buat 1 teh manis, ya kita kurangin lah. Dan juga kita bisa menggunakan alternatif seperti madu atau daun stevia dan lain-lain. Oke, dan kita berbicara mengenai udara. Tanpa makanan manusia mati berapa pekan? Tanpa air manusia mati berapa hari? Tapi tanpa udara mati dalam berapa menit? Nah, bagaimana udara yang sehat? Wah, kalau di Solo, di daerah pedesaan kita nggak usah ngomongin lagi deh. Kita bisa jalan kaki di sekitar pohonan, di desa, di sawah, udaranya masih sejuk. Lalu apa? Kita harus mengendalikan diri kita. Mengendalikan hawa nafsu yang seperti saya bilang tadi. Aduh, makan daging itu rasanya enak banget, susah kalau kita kontrol. Kalau kita minum teh, aduh rasanya susah untuk kontrol minuman-minuman juga yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah itu yang kita juga harus mempelajari untuk mendapatkan yang tadi kita hidup sehat. Lalu sinar matahari. Nah mungkin dari kita banyak yang bekerja di ladang, di sawah, ini udah bagus banget. Kita membutuhkan sinar matahari 15 menit per hari dan sebaiknya itu di jam 10 pagi. Itu yang baik untuk kesehatan kita. Olahraga 30 menit sehari, 2-3 kali per minggu. Kemudian hubungan sosial yang baik yang nanti Dokter Indra akan bahas mengenai pengampunan. Air jernih yang cukup. Berapa yang baik buat tubuh kita? 2 liter. Karena seperti kita, air itu bukan cuma buat diminum loh, tapi juga untuk mandi, luar dan dalam dibutuhkan. Mandi untuk relaksasi, untuk membuang kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Yang kita butuhkan air 2 liter per hari. Bangun pagi 2 gelas, siang hari 2 gelas, sore hari juga 2 gelas. Dan yang bagus air hangat atau air dingin sih dok? Tentunya air yang biasa-biasa saja, air hangat. Karena kalau air dingin itu akan membuat seperti kita kalau di udara dingin pasti kita malas bergerak. Demikian juga dengan pencernaan kita. Jadi malas bergerak. Minuman juga gimana? Yang paling baik adalah air putih. Bukan teh, bukan kopi, bukan soda. Apalagi es jeruk tapi ditambahkan dengan gula yang sangat banyak. Jadi yang paling baik itu adalah air putih. Oke, dan minuman seperti apa sih yang baik? Tentunya yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau yaitu air putih. Jadi bukan teh, bukan kopi yang mengandung kafein yang tidak baik buat kesehatan kita, bukan es jeruk. Memang sih jeruk, tapi kita pakai gula 3 sendok makan. Nah, itu yang mungkin kita harus perlu perhatikan buat kesehatan kita. Nah, saat ini kita juga akan mempelajari Tuhan yang terutama. Nah, ini akan dibahas oleh Dokter Indra mengenai kasih, pengampunan, dan Tuhan terutama serta dampaknya untuk kesehatan bagi tubuh kita. Silakan Dokter Indra. Terima kasih Dokter Liza. Jadi kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga ya. Jadi seperti menginvestasikan kesehatan itu adalah sebuah investasi yang kita nikmati di hari tua. Malam ini saya akan bahas mengenai kasih. Kasih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki arti sebagai sebuah perasaan sayang ya, atau
cinta. Jadi kalau kita cinta, sayang kepada seseorang, kita akan melakukan apapun. Jadi pengaruh kasih terhadap kesehatan itu apa? Ya, pengaruhnya kasih terhadap kesehatan dapat mengurangi depresi atau stres, ya, dan juga kecemasan. Kenapa? Karena depresi, stres, dan kecemasan memiliki efek yang tidak baik dalam tubuh. Kalau berlebihan, ya, stres dalam kadar yang sedikit atau kita bilang cukup, ya, itu memang ada gunanya. Namun kalau kita stres, ya, terus menerus, memiliki efek yang tidak baik pada tubuh kita, seperti di otak kita yang akan mengeluarkan hormon atau senyawa yang dapat mengakibatkan jantung kita terus berdebar-debar, ya. Efeknya apa? Efeknya pembuluh darah kita akan menyempit dan juga dapat meningkatkan tekanan darah kita, ya. Kemudian efek panjangnya apa? Ya, efek panjangnya adalah hipertensi, ya. Kemudian jantungnya bisa membesar, lama-kelamaan bisa membuat aliran di pembuluh darah itu terganggu, ya. Kalau semakin deras dia akan semakin ibaratnya di dalam itu akan kapalan dan dapat menyebabkan penyumbatan, ya. Kalau di otak nanti jadinya stroke, kalau di jantung jadi serangan jantung, seperti itu. Nah, hormon atau senyawa ini juga dapat menekan imun atau daya ketahanan tubuh kita dalam melawan penyakit, sehingga kita akan rentan sakit, dan juga proses penyembuhan akan dipengaruhi sehingga kita akan lama sembuhnya apabila kita luka atau terkena sebuah penyakit. Nah, bagaimana dampak kasih lagi terhadap kesehatan kita? Nah, menurunkan tekanan darah, ya. Ini dipengaruhi oleh hormon kita seperti norepinefrin dan dopamin yang akan juga memberi rangsangan ke otak, memberi rangsangan ke pembuluh darah kita dan juga di jantung kita bahwa tekanan darah kita akan lebih bisa terkontrol, pembuluh darah kita akan lebih relaksasi atau lebih renggang, lebih dikatakan lebih elastis, seperti itu, ya. Nah, kemudian kasih itu juga dapat mengurangi rasa sakit. Ibaratnya seperti tubuh kita mengkonsumsi narkotika, ya, semacam kita ngedoping, atau orang-orang biasanya itu kalau sakit dikasih morfin yang habis operasi. Nah, ternyata tubuh kita juga bisa memproduksi senyawa seperti itu secara alami, ya. Sehingga kalau kita mengasihi sesama kita dengan benar-benar tulus mengasihi, kita akan dapat merasa rasa sakit itu berkurang, ya. Karena memang Tuhan telah memberikan itu kepada kita. Penyembuhan juga lebih cepat kalau kita mengasihi, dan usia kita juga lebih panjang karena hubungan sosial kita dipengaruhi oleh regulasi atau pengaturan dari fisiologis tubuh kita yang nanti berperan dalam sebuah penyakit dan juga dalam usia panjang kita. Jadi intinya adalah hubungan sosial berpengaruh terhadap umur panjang kita, seperti itu. Nah, hubungan sosial kita berikutnya yang harus kita perhatikan adalah mengenai pengampunan, ya. Pengampunan itu adalah sebuah pengurangan rasa marah dan juga rasa balas dendam, ya. Ini dimotivasi oleh pikiran-pikiran yang positif, ya, dan juga motif yang yang baik terhadap orang sekeliling kita. Jadi pengampunan. Oke. Jadi sebenarnya pengampunan itu gimana sih, gitu loh? Apakah melupakan kesalahan orang itulah pengampunan? Belum tentu. Apa memberikan sebuah alasan atau dia melakukan itu kepada saya karena ini kok, itu bukan pengampunan, ya. Apakah memberikan suatu sifat seperti mempertahankan diri atau dia ya udahlah saya ampuni dia tapi ada tapinya, seperti itu bukan pengampunan. Atau toleransi, ya karena dia begitu ya udahlah saya maafkan, bukan, ya. Pengampunan yang tulus itu di mana kita benar-benar memaafkan teman kita akan apa yang dia perbuat secara sadar, ya, atau secara tulus, ya. Nah, ada sebuah penelitian mengatakan bahwa pengampunan itu mengampuni seseorang dapat berefek baik kepada ketahanan atau sistem peredaran darah kita. Intinya adalah berpengaruh positif terhadap kesehatan jantung kita. Ya, penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat, di mana mereka yang mengampuni itu memiliki
ada derajat pengukurannya ya. Nanti ada skornya bekerja sama dengan orang ilmu kejiwaan ya. Nanti di skor itu ternyata ada loh dampaknya terhadap tekanan darah Bapak Ibu sekalian. Wow. Nah, jadi pengampunan dan kesehatan itu berpengaruh terhadap kesehatan jantung kita ya, juga terhadap penggunaan obat-obatan atau zat-zat seperti misalnya alkohol ya, terhadap juga beberapa penyakit seperti kanker dan juga proses penuaan yang lebih sehat. Ya, juga dapat mempengaruhi penyakit-penyakit kronis ya. Jadi kalau misalnya ada yang tekanan darah tinggi atau diabetes, ternyata juga ada efek dampak baiknya loh kalau kita mengampuni seperti itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita dengarkan malam hari ini mengenai hidup sehat dan juga kasih dan juga mengampuni, kiranya ini dapat berguna untuk Bapak Ibu sekalian, terutama di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, kiranya pelajaran kita pada malam hari ini mengenai hidup sehat tadi yang sudah ada singkatannya ya, dan juga menjadikan Tuhan yang terutama seperti kasih dan mau mengampuni sesama kita, itu dapat membuat kita menjadi lebih sehat ya, dan juga memiliki hidup yang lebih terarah dan termotivasi. Baik, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak
Terima kasih atas seminar kesehatan yang begitu indah yang sudah kita dengarkan dari Dr. Indra Sianturi dan Dr. Lisa Sianturi mengenai syarat sehat surat menuju surga. Oleh sebab itu kita yakin dan percaya kita boleh terberkati dengan pekabaran firman Tuhan melalui seminar kesehatan yang sudah kita dengarkan. Dan tiba saatnya pada saat ini kita juga akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edwin Sardiana selaku Gembala Jemaat dari Gereja Tuhan, Gereja Yosodipuro yang ada di Solo, dengan judul pekabaran pada malam hari ini yaitu Buta Jadi Melihat. Marilah kita bertenang diri dan kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Shalom. Selamat malam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang rasanya pada malam hari ini, di malam pembukaan KKR Gembala, hari ini Rabu 7 Oktober 2020, kita masih boleh berjumpa di dalam waktu dan kesempatan yang indah seperti ini. Tentunya kita patut mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik, memimpin memelihara hidup saudara dan saya sampai saat ini. Jemaat Yosodipuro yang diberkati Tuhan, saudara-saudara pemirsa dimanapun saudara berada, pada saat ini tentunya kita berbahagia, karena di dalam acara KKR Gembala ini, Tuhan telah utus para hambanya, yakni Dr. Sianturi, Dr. Indra Sianturi dan Dr. Lisa Sianturi. Tadi telah membawakan satu pelajaran kesehatan yang luar biasa. Semoga ini boleh bermanfaat untuk kehidupan saudara dan saya, memiliki kehidupan yang sehat, baik jasmani, mental, sosial, dan rohani kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada keluarga Dr. Indra Sianturi yang telah melayani pada malam hari ini di dalam acara seminar kesehatan. Pada saat ini sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah pertemukan kami, saudara-saudara dalam Tuhan, di dalam kesempatan acara KKR Gembala Jemaat Yosodipuro yang kami awali malam hari ini 7 Oktober sampai 10 Oktober 2020. Tentunya kami rindu Roh Kudus-Mu boleh menolong dan membantu kami untuk boleh supaya kami melaksanakan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik, sehingga sukacita kerohanian kami ditambahkan, damai sejahtera Roh Kudus melimpah ruah untuk hidup kami, dan kami memiliki satu pola hidup yang sehat dan seimbang, baik pikiran, rohani, jasmani, mental, sosial kami, dan kami pun siap memiliki surat sehat menuju kerajaan surga. Inilah doa dan harapan kami, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sesuai dengan tema besar KKR kita adalah surat sehat menuju surga. Pada kesempatan ini saya Pendeta Edwin Sardiana akan membahas sebuah perikop firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Tentunya di dalam kesempatan ini saya akan membacakan, saudara-saudara boleh mengikuti dalam hati masing-masing atau mengikuti di rumah masing-masing atau di gereja ini. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Judul KKR malam pertama ini adalah buta menjadi melihat. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cinta kasih Yesus kepada setiap umat manusia di atas dunia ini. Dan di sini diawali dalam perikop ayat ini ketika Yesus mengadakan perjalanan memasuki kota Yeriko dan keluar kota Yeriko. Dan selama Yesus mengadakan di daerah Pirea dan menuju ke daerah Yeriko, di mana kota Yeriko ini berjarak kurang lebih 5 mil dari sebelah barat sungai Yordan dan 15 mil dari timur laut kota Yerusalem. Dan bila mana kita melihat dan mengingat cerita Yeriko yang ada di Perjanjian Lama, ini salah satu kota yang berada di tanah Kanaan, bagaimana memiliki tembok besar yang saat itu diruntuhkan oleh kuasa Tuhan melalui peristiwa yang ajaib dihadapi dan dialami oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua pada saat itu. Dan tentunya Yesus pada waktu mengadakan pelayanan di Yeriko dan keluar dari Yeriko, menurut ayat ini diceritakan bagaimana ada seorang pengemis yang bernama Bartimeus. Bukan hanya sekedar pengemis, tetapi keadaan fisiknya secara difabel. Dia tunanetra dan tentunya secara kasta, secara strata sosial. Saat itu bila menderita kecacatan atau penyakit fisik, itu dirasakan sebagai bagian dari kutukan Tuhan. Dan dianggap rendah secara status sosial oleh masyarakat pada saat itu. Disinilah kita melihat bagaimana Yesus Kristus memiliki satu perhatian, bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja, tetapi kepada setiap orang yang beriman kepadanya. Bila mana kita melihat ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama muridnya, Bartimeus berteriak-teriak, "Yesus, anak Daud! Yesus, anak Daud, kasihilah aku." Di sini kita melihat Bartimeus di tengah-tengah difabelnya, yakni dia tunanetra. Mata secara fisik dia tidak melihat, namun mata hatinya sangat jelas melihat bagaimana Yesus itu penuh cinta kasih dan berkuasa. Dan dia sangat mengimani bagaimana peranan Mesias dari keturunan Raja Daud yang sudah ada tertulis dalam kitab Yesaya pasal 9, mengajarkan dan menumbuh kembangkan imannya pada saat itu. Bila mana sang Mesias itu hadir, sang Mesias lewat dalam hidupnya, dia tidak sia-siakan kesempatan itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara mengenai difabel khususnya untuk tunanetra. Pernah saya membaca sebuah risalah bagaimana di sebuah negara mampu menciptakan bola mata untuk menggantikan penglihatannya. Namun yang diganti bukan penglihatannya, tetapi hanya secara estetika saja. Dan jumlahnya bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta. Dan saat itu tentunya Yesus tidak membuat sekedar estetika, mata yang mungkin tertutup, gelap dan tidak bisa melihat, ya sudah hanya terbuka saja, tidak bisa melihat apa-apa. Bukan seperti itu. Di sini kita melihat sekali lagi bagaimana si Bartimeus, anak Timeus, yang dianggap rendah oleh karena status sosialnya, oleh karena keberadaan kecacatan fisiknya. Maaf kata saudara, Yesus penuh cinta kasih. Yesus mendengar teriakan dari Bartimeus, lalu dia berhenti dan menoleh ke belakang. Memang waktu pas Bartimeus berteriak untuk memohon supaya Yesus menyembuhkan dia, ada juga serombongan orang yang menghendaki dia berdiam diri. Shh, diam, berisik, jangan teriak-teriak mengganggu. Ya. Bagaimana dalam kehidupan saudara dan saya? Kita bisa menjadi penghalang bagi orang-orang di sekitar kita untuk datang kepada Tuhan.
Atau justru kita menjadi pembuka jalan bagi setiap orang yang ingin datang kepada Tuhan? Tentunya kita rindu sesuai dengan harapan Tuhan, harapan Alkitab, supaya saudara dan saya menjadi pembuka jalan bagi setiap orang yang ingin datang kepada Tuhan. Tentunya surat sehat menuju surga, inilah yang harus kita miliki. Bagaimana Yesus Kristus memberikan anugerah keselamatan dan penebusan itu bagi kita. Dan tentunya pada kesempatan ini Tuhan memberikan keselamatan kepada kita semua. Seperti pengalaman Bartimeus pada kesempatan ini. Ketika Yesus berhenti menengok ke belakang dan memanggil supaya suruh datang. Lalu Bartimeus meresponnya dengan penuh sukacita. Ditanggalkannya jubah kemiskinannya, ditanggalkannya jubah pengemisnya, yang tiap-tiap hari dia hanya memohon belas kasihan orang yang lewat supaya hidupnya tetap eksis pada saat itu. Dia tanggalkan semua yang menghalangi hidupnya. Dia ingin menuju kepada Yesus Kristus. Saudara, maukah saudara malam hari ini juga ingin menanggalkan semua beban-beban kehidupan kita? Datang kepada Yesus dengan membawa surat sehat, dengan membawa hal-hal yang baik dan benar dari seluruh ajaran cinta kasih Tuhan. Dan tentunya pada kesempatan itu orang-orang yang ada di sekitar Yesus juga memberikan satu support. Dikatakan di ayat ini, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara, bisakah kita memberikan support satu dan yang lainnya, agar kita boleh saling menguatkan, agar kita saling mendukung di dalam kehidupan keselamatan ini. Sehingga akhirnya ketika Bartimeus berhadapan dengan Yesus, Yesus berkata, apa yang bisa aku perbuat untuk kehidupanmu? Lalu di sini Bartimeus berkata, Rabuni, Rabuni. Ya, di sini dikatakan, kenapa Bartimeus memanggil Yesus Rabuni? Ini adalah satu panggilan kehormatan. Panggilan kehormatan yang dimana Bartimeus ingin berikan kepada Yesus Kristus. Sudahkah saudara dan saya juga menghormati Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah cara-cara kehidupan saudara dan saya menampilkan hal-hal yang memberi penghormatan kepada Tuhan? Dan ketika Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara mengenai kegelapan. Saudara dan saya mungkin dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mati lampu di tengah malam, ataupun ketika pagi hari, ya, ketika kita tidur enak. Saya teringat kalau pas kehidupan anak-anak dalam kehidupan keluarga kami, ya, kalau sudah jam 5 atau setengah 6, orang tua membuka pintu dan mengatakan, ayo bangun-bangun, lalu dinyalakan lampu. Tentunya kita sambil mengeriap, membuka mata dengan penuh, ya, agak sedikit kesilauan, dan akhirnya kita menyesuaikan diri dan bisa melihat, ya, bangun dengan sukacita. Saya rasa sukacita Bartimeus lebih dari itu semua. Dia bukan hanya melihat terang pada saat itu, tetapi dia melihat Sang Juru Selamat di depannya, bahwa Yesus Kristus telah menjamah dan menyembuhkan dia. Dan tentunya ini menjadi satu mujizat yang luar biasa. Bila mana selama ini bertahun-tahun selama hidupnya, tidak ada orang yang memberikan perhatian yang lebih dan secara khusus. Namun Yesus Kristus memberikan perhatian yang khusus dan lebih, yakni Bartimeus, anak Timeus. Hari itu juga dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bagaimana kehidupan saudara dan saya? Bila mana kita memperoleh kesehatan dan kesembuhan dari Tuhan, terlebih di era pandemi seperti ini. Salah satu hal yang paling kita syukuri saudara, kurang lebih sampai saat ini saudara dan saya didapati sehat. Ini semua adalah anugerah dan cinta kasih Tuhan. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita melihat respon Bartimeus ketika menjadi sehat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus memberikan satu pelurusan dalam hidupnya, bahwa pentingnya hubungan vertikal kita manusia berdosa dengan Tuhan Allah itu dipulihkan. Tuhan Yesus sempurnakan, Tuhan Yesus pulihkan, sehingga
Bartimeus memiliki hubungan yang baik dan sehat kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, ketika kehidupan rohaninya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, fisiknya pun juga disembuhkan. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, penting dalam hidup kita. Bila mana Tuhan memeliharakan saudara dan saya, apa yang menjadi respon kita? Bartimeus mau mengikuti Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Maukah kita mengikuti Yesus? Maukah kita setia untuk menuruti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Dan tentunya pada malam hari ini, di dalam acara KKR Gembala malam perdana ini, mari peristiwa Bartimeus ini, dari yang buta menjadi melihat, mengajarkan kita beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah bagaimana Bartimeus merasa dirinya tidak layak, dirinya orang cacat, dirinya orang difabel, dirinya tidak berkenan di hadapan setiap orang. Namun dia beriman kepada Yesus Kristus yang penuh kuasa dan berbelas kasihan. Mari kita belajar dari Bartimeus ini. Kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, penuh kesalahan dan kejahatan. Namun kita meyakini mata hati kita, mata rohani kita terbuka bahwa Yesus penuh dengan cinta kasih rahmat. Tuhan Yesus mau menyelamatkan dan mengubah kita. Dan ketika Bartimeus mengimani Yesus hadir pada saat itu, Yesus sang Mesias itu lewat di depannya. Dia menanggalkan semua jubah yang menghalangi dia saat itu. Dan kita pun juga, segala dosa kesalahan, bila mana kita mengimani Yesus akan menyelamatkan kita dan pasti menyelamatkan kita, memberikan dan sempurna, kita tanggalkan semua perbuatan kejahatan kita, hal-hal yang membuat kita terhalang datang kepada Tuhan. Dan marilah kita juga menjadi orang yang pembuka jalan, artinya mempersilakan banyak orang untuk datang kepada Tuhan, bukan menghalangi. Dan yang terakhir, bagaimana respon Bartimeus ketika disembuhkan Yesus? Alkitab mencatat pada kesempatan ini bahwa dia mengikuti Yesus. Malam hari ini juga saya mengajak saudara dan saya mau mengikuti Tuhan Yesus di dalam kehidupan dan ajarannya. Yohanes 15:14, barang siapa mengasihi aku, turutilah perintah-perintah. Dan tentunya satu sukacita kita di dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini, di era new normal, satu ayat yang boleh saya bawakan dan bacakan di dalam Yeremia 17:14. Sembuhlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Jadi inilah harapan kita, bahwa Tuhan Allah melalui firman Tuhan yang hidup ini, dia adalah kesembuhan, dia adalah keselamatan, dan dia adalah surat sehat kita untuk menuju kerajaan surga. Inilah pelajaran pertama yang boleh saya bawakan, dan kesempatan ini di dalam menutup KKR Gembala di malam pertama ini, saya ingin berdoa bagi kita semua. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah pimpin kami di dalam mengikuti acara KKR Gembala dan seminar kesehatan yang telah kami ikuti dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih lagu pujian yang disampaikan kepada Tuhan melalui lagu-lagu yang indah. Dan terima kasih keluarga Dr. Indra Sianturi bersama istri tercinta yang telah membawakan pelajaran kesehatan. Semoga ini menjadikan pengetahuan dan pengertian bagi kami untuk pentingnya memiliki kehidupan yang sehat. Demikian juga firman Tuhan yang kami bahas dari kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 ini. Bagaimana kisah Bartimeus menjadikan satu inspirasi dalam hidup kami, bahwasanya kami ini adalah orang yang tidak layak dan penuh dosa di hadapan Tuhan. Namun Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah hidup kami untuk boleh melayakkan, menyembuhkan dan menyelamatkan kami. Dan Bartimeus merespon cinta kasih Tuhan dengan mengikut Yesus dengan penuh kesetiaan. Kami pun rindu malam hari ini, Tuhan Yesus telah menjamah, menyembuhkan dan menyelamatkan kami. Engkaulah kesembuhan dan kesehatan kami, Engkaulah keselamatan kami. Maka kami ingin mengikut Engkau ya Tuhan. Berkati jemaat Yesodipuro, berkati saudara-saudara pemirsa yang mengikuti acara ini. Biarlah acara KKR malam pertama ini melalui kuasa Roh Kudus-Mu boleh menjadi sukacita dan berkat rohani kami semua. Menjadi kemuliaan nama Tuhan, dan berkati malam besok di mana kami akan membahas pelajaran kesehatan dan firman Tuhan yang lebih indah dan lebih memberkati dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua bila mana kami berpisah dari
tempat kami masing-masing untuk pulang ke rumah. Tuhan menjaga melindungi. Dan kami memohon berkat-Mu, baik itu berkat kesehatan, keselamatan, damai sejahtera Roh Kudus melimpah bagi kami. Dan pertemukan kami di lain kesempatan di waktu yang lebih indah dan bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah rangkaian acara ibadah, acara kebangunan kerohanian dan seminar kesehatan yang boleh kita saksikan bersama pada malam pertama Rabu 7 Oktober 2020. Dan besok hari kita akan berjumpa kembali pada malam hari yang kedua. Dan seminar kesehatan pada malam kedua akan disampaikan oleh Dr. Indra Sianturi dengan judul Kembali ke Normal. Sementara itu firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Edwin Sardiana dengan judul Lumpuh Jadi Berjalan. Jangan sampai ketinggalan dan kita akan bertemu kembali pada malam hari yang kedua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.